Halo guys, Ada. baru gue. Gitu. Sudah pasti menang ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Kak. Selamat Selamat sore. sore, Kak. Service. Halo. Sorry Kak Misel. Sore Iya, juga. oke, kita mulai aja ya. Oke, oke, tunggu sebentar. Sebentar ya. Ini filenya kakak belum pindahkan ke sini. Jadi kita masih review sedikit ya tentang yang kemarin. Ya, Sebentar kakak share betul. screen dulu. Sekali Oke. lagi Dicoba, dicoba. oh, di Subar khusus ini. Sama ini kurang. Oke,
Jadi sekarang kita mulai aja ya. Oke, jadi sebelumnya, apakah kalian semua sudah bisa lihat screen-nya? Oke, apakah screen ini layar kakak sudah terlihat di tempat kalian? Sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Berarti kakak harap semuanya sudah bisa lihat. Dan ini kita masih review. Minggu lalu sudah dibahas, tapi kakak akan ulangin lagi ya. Dan kalau misalnya ada yang mau mencatat materinya, silakan boleh dicatat dulu. Karena nanti akan ada latihan soal tentang ini juga. Dan kakak harap kalian bisa aktif dan bisa jawab juga. Jadi ini masih muda, belum nggak ada hitungannya ya. Kalau untuk kali ini sih nggak ada hitungannya, gampang banget pokoknya. Nah, jadi kakak jelasin dulu. Jadi kita tuh hari ini belajar jenis-jenis atom tuh kemarin kan kita udah belajar cara menghitung proton, elektron, neutron kan. Jadi sekarang kita belajar variasinya dari atom itu. Jadi ada isotop, isobar, dan isoton. Ada tiga jenis utama ya. Jadi karakteristiknya beda-beda, walaupun namanya mirip-mirip ya, tapi beda. Nah, sekarang kita lihat perbedaan utamanya ya. Oke, tunggu sebentar ini. Oke, ya. Jadi yang pertama itu kita punya isotop. Isotop itu biasanya nomor atomnya sama. Enggak, bukan biasanya sih, memang aturannya begitu, nomor atomnya harus sama dan nomor masanya beda. Jadi bisa dari sini, contohnya, oke, nggak apa-apa. Oke, tapi baru dimulai juga kelasnya. Em, Isotop itu nomor masa atomnya sama, nomor masanya beda. Contohnya di sini N itu simbol dari nitrogen. Dan nitrogen itu udah pasti nomor atomnya 7, itu sudah fix, pasti 7 gitu kan. Nah, jadi biasanya cara kalian nanya itu kalau isotop itu dia itu elemennya sama. Contohnya di sini nitrogen. Cuman kalau kalian perhatikan itu nomor masanya beda. Di sini 14, di sini 15. Tapi nomor atomnya sama, yaitu 7. Itu udah pasti. Jadi atom itu nomor atomnya biasanya sudah fix. Kalau nitrogen tuh udah pasti 7. Dia nggak bakal tiba-tiba jadi 8. Itu nggak mungkin. Yang bisa beda itu masanya, nomor masanya gitu. Dia bisa 14, 15, dia ada beberapa variasi gitu. Tapi umumnya sih 14 biasanya. Seperti itu. Oke. Lalu berikutnya isobar. Nah, kalau isobar ini kebalikannya dari isotop. Dia nomor atomnya beda, tapi nomor masanya sama gitu. Contohnya di sini kita punya natrium, nomor atomnya 11 dan magnesium nomor atomnya 12. Beda kan? Maksudnya nomor atomnya beda, satu 11 satu 12. Tapi nomor masanya itu sama, yaitu sama-sama 24 di sini. Kan sama-sama 24 gitu. Jadi kalau isobar itu kalian lihat nomor masanya. Dan nomor masa itu kan biasanya yang di atas ya. Tapi kadang-kadang di soal tertentu itu dia nggak selalu ada di atas. Jadi kan perhatikan angka yang lebih besar itu. Nah, yang lebih besar itu bisa nomor massa dan yang kecil itu nomor atom. Atau kalian juga bisa lihat di tabel periodik, dia kalau urutannya itu biasanya kan contohnya hidrogen itu kan satu. Itu satu, lalu kan helium dua. Nah, itu urutannya itu berdasarkan nomor atom ya, bukan nomor massanya. Seperti itu. Oke. Jadi ini untuk isobar ya. Isotop sama isobar itu terlihat jelas biasanya. Secara gampang kan bisa lihat gitu. Kalau ini, oh ini nomor atomnya sama, ini namanya isotop. Kalau ini nomor masanya yang sama, berarti isobar gitu. Kalian bisa langsung lihat. Tapi kalau isoton ini nggak langsung terlihat jelas ya. Isoton. Kalau kalian lihat kan ini nomor masanya beda. Satu, kalau ini kan karbon ya. Em, Karbon ini kan nomor masanya 13. Lalu nitrogen nomor masanya 14. Beda kan? 13 sama 14. Lalu udah pasti karena mereka beda elemennya beda gitu, udah pasti nomor atomnya juga beda, 1617 kan. Jadi apa yang bikin dia namanya isoton? Nah, isoton ini bukan lihat nomor massa nomor atomnya lagi, tapi lihat jumlah neutronnya. Oke, jadi kemarin kakak harap kalian masih ingat ya, kalau nyari neutron itu kan nomor massa dikurang nomor atom. Nah, berarti yang angka yang besar ini kalian kurangin dengan nomor atomnya. Dalam kasus ini, kita lihat, ini cara nyari em, neutron dari karbon ini kan 13 kurang 6. 13 kurang 6 berarti hasilnya itu 7 ya. 7. Nah, yang di sebelahnya nitrogen itu nomor masanya 14, nomor atomnya 7. Berarti jika dikurangin 14 kurang 7, jadi kan 7 juga. Itu cara nyari neutronnya. Gitu, itu neutronnya. Nah, berarti kita
menemukan satu kesamaan nih di antara karbon dan nitrogen, yaitu nomor neutronnya sama. Jadi yang jumlah neutronnya sama ini namakan isoton gitu. Kalau isotop nama atomnya, isobar nama masanya, dan kalau isoton jumlah neutronnya sama. Seperti itu. Kira-kira apakah sudah dapat dimengerti atau misalnya ada yang bingung atau misalnya atau kakak jelasin terlalu cepat itu boleh tanyakan langsung, boleh juga tulis di kolom chat pertanyaannya. Oke, sudah pada ngerti ya berarti ya, sudah pada nulis. Oke, kalau gitu udah pada jelas berarti ya. Oke, kalau udah pada jelas berarti kalau kakak kasih latihan soal tentang ini sudah pada siap belum? Kalau kakak kasih latihan soal. Udah, tapi Siap, saya Kak. baru masuk tadi. Oke, jadi Baru oke, nulis tiga. Orlando belum masuk. Oke, Siap. jadi apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Kalau misalnya ada yang kamu kurang ngerti, itu boleh ditanyakan. Iya, itu nada juga Mg itu singkatannya dari apa? Kalau N itu kan Oke, nitrogen, kalau C itu karbon. Kalau N itu ya. apaan? Kalau Na itu natrium, kalau Mg itu magnesium. Nanti Oh, ya begitu. natrium. Oke, tapi kalau misalnya karena kita maksudnya belum nyampe ke itu ya, apa namanya nama-nama elemen itu nggak apa kalian nggak harus hafalin banget, nanti akan hafal dengan sendirinya. Tapi ini kita masih belajar isotop isotop isotop, jadi kalian lebih memahami persamaannya ya, gitu kayak nomor atomnya, nomor massa dan jumlah neutronnya, begitu. Oke, jadi kakak masih kasih kesempatan buat 1 menit gitu. Kira-kira kalau misalnya ada yang mau nanya, siapa tahu misalnya masih ada yang bingung atau mau diperjelas lagi. Oke, pokoknya yang diperhatikan tuh kesamaannya ya. Intinya kita tuh nyari something in common-nya itu dari semuanya gitu. Oke, masih kakak buka kesempatan misalnya masih ada yang mau nanya gitu. Oke, karena sudah 1 menit dan nggak ada yang nanya, jadi oke ini udah chat. Oke, udah pada bisa ya. Oke, Siti izin untuk buka kamera. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama bisa mengerti. Oke, jadi ini em, kakak stop sharing dulu ya. Kakak buka yang baru. Oke, kalau semua sudah siap, kakak share s- screen baru sebentar. Kakak pindahkan dulu. Jadi kita masih latihan tentang isotop dan isotomi. Oke, oke. Jadi kakak sudah enable. Jadi kalian bisa tulis di layar. Semuanya sudah bisa ya. Tapi jangan coret-coret, oke? Em, jadi di sini ada beberapa ini kan. Oke, kakak zoom dikit. Oh ya, ini layar kakak sudah kelihatan soal atau masih di yang tadi? Udah kelihatan soal. Kelihatan soal, Kak. Udah Dan kelihatan soal soal. kan? Oke, siap berarti ya. Oke, jadi em, untuk beberapa pertanyaan yang pertama, Ini kamu satu, masalah satu. oke, ini sungguh sebentar. Ini kakak mau cek dulu. Ini apakah layak di... Oke, sebentar ya, maaf. Oke, jadi di sini tadi kan kita sudah tahu ya isotop, isoton, isobar. Jadi ini kakak minta satu volunteer gitu atau nanti untuk babak yang pertama kakak harus semuanya mau jawab ya. Misalnya jangan malu-malu gitu. Kalau salah nggak apa-apa. Saya mau Em, nanya, oh mau nanya dulu. Oke ya, ada yang waktu mau itu kan ditanyakan? saya belum masuk ke sini nih. Itu Ya. A, C, P, dan juga CL itu apa? Dan juga K. Oh, itu Oke. lambang lambang itu lambang atom. Ya elemennya. Mungkin kamu mau tahu namanya dulu gitu mungkin sebelumnya atau gimana? Saya Kalau boleh saya catat juga. oke, jadi kalau mau nyatet nggak apa-apa. Jadi kakak kasih tahu dulu nama-namanya sebelum dikerjain ya.
Em, yang pertama itu Na itu natrium, kalau Mg itu magnesium, kalau Al itu aluminium, Si itu silikon, P itu fosfor, S itu sulfur, sulfur. Oke. Cl itu klorin, Ar itu argon, K itu kalium, C itu kalsium. Oke, jadi buat cara menjawabnya, kalian tuh ambil aja salah satu contoh, misalnya, ya, nggak usah. Ini dari soal aja. Jadi contohnya gini ya, kakak mau kasih teknis. Contohnya begini. Kak, ih, Satu aja, ya, ya. Tadi siapa yang ingin bertanya? saya tadi Oh, oke. P itu apa tadi? P itu fosfor, Terus S? S itu sulfur, Hmm. Dan juga R dan juga CR. Ar itu argon, kalau Cl itu klorin. Oke. Oke, kalau Kak, Kak, kalsium, kalau ya. kalau SI itu apa? SI. Si itu silikon. Oke, tapi kalau untuk kali ini nggak apa-apa sih. Kalian perhatikan elemennya aja. Kalian misalnya lupa-lupa gitu kepanjangannya pun nggak apa-apa. Jadi, oke. Jadi kakak jelasin kalau misalnya em, sudah pada jelas, nanti kakak mau jelasin dulu teknis menjawabnya gimana, menjawab soalnya. Oke, tapi em, mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung mau nanya, misalnya kayak tiba-tiba lupa-lupa ingat, misalnya kayak isotop itu gimana, isobar gimana, isotop gimana, nanti kakak bisa jelasin lagi. Oke. Masih ada yang bingung atau mau tanya lagi sebelumnya? Pokoknya yang kalian perhatikan untuk soal kali ini, nggak tahu kepanjangannya nggak apa-apa. Yang penting kalian perhatikan nomor atom sama nomor masanya gitu. Sama kalau bisa sih hitung juga jumlah neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. Oke, jadi gini teknisnya contoh ya. Ini kakak kasih contoh satu orang gitu boleh angkat, boleh raise hand atau boleh langsung jawab boleh. Itu kasih contohnya gini. Contohnya ini kakak mulai dulu ya. Misalnya gini boleh pakai annotate juga di lingkar gitu. Contohnya gini, kakak kasih contoh misalnya ini, yang ini, sama ini, kalian annotate aja yang mana kalian mau tunjukkan. Contohnya ini kan natrium sama natrium. Nah, ini kalian perhatikan nomor atomnya sama kan? Nomor atomnya sama. Lalu nomor masanya beda. Berarti ini namanya apa? Kalian pikir antara itu isotop, isobar, atau isoton. Nah, karena nomor atomnya sama, berarti iya benar. Seperti itu ya, isotop. Nah, Isotop. kalau oke, berarti kalian sudah paham ya teknisnya. Jadi sekarang kalian boleh pilih lagi, contohnya gitu seperti kakak tadi. Kalian boleh pilih dua elemen dan kalian sebutkan apakah mereka itu isotop, isoton, atau isobar gitu. Oke, jadi siapa yang mau volunteer dulu nanti kakak tunjuk nanti kalau misalnya nggak ada yang jawab. Oke, Alfonso. Tadi tunggu sabar. Tadi Alfonso yang pertama ke tangannya dia. Oh, Alfonso turun tangan. Oke, yang kakak lihat di layar pertama tuh Indah. Oke, Indah. Kamu boleh annotate atau sebut gitu. Aku duluan, Kak. Oke, ya oke. Indah dulu. Apa contohnya? Sebutkan dua elemen dan apa itu isotop, isobar, atau isoton. Yang unsur lambangnya itu K sama Ca itu isoton karena CA-nya yang nama masanya yang berapa? masanya itu 40. Masanya 40, hubungannya isoton. Isoton. Oke, oke. Benar ya untuk Indah. Berarti dapat satu poin. Oke, Indah. Thank you very much for answering. Kamu udah benar. Oke, berikutnya ada Orlando. Ini nomor urutan ya. Kami punya Oke, Mg dengan Al. oke sabar ya. Oke, Orlando dulu. Orlando ingin menjawab. Ya, Mg dengan Al. P dengan P yang atomnya 31 dan 15. Dan juga 31 dan atomnya 31 dan 15. Oke, fosfor. Oke, jadi maksudnya dua fosfor itu hubungannya 2P, hmm, antara mereka itu isotop, isobar, atau isoton. Oke, suaranya tidak terdengar. Kak, kami punya Na dan Mg. Tunggu, ini sungguh sebentar. juga magnesium.
Tunggu, sama-sama. Oke. Ini kakak agak ngelek dikit jadinya. Oke, tadi yang menjawab tadi siapa? Tadi kan Giliran Orlando tadi kita ngomong lagi. Tadi Orlando jawab apa dulu tadi? Sabar ya. Kalian jangan turunin raise hand-nya nggak apa. Nanti nanti akan ada gilirannya kok semua kebagian tenang aja. Oke, tadi Orlando jawab yang mana? Fosfor dan juga eh, Kalau misalnya dulu, kalsium. oke, fosfornya yang mana? Kalsiumnya yang mana? Fosfornya yang 30, yang tiga Oke, puluh dan 15, ya. Kalau kalsiumnya yang, kalsiumnya yang 40 dan 20. oke, mereka hubungannya apa? Isoton. Oke, isoton ya. Hmm. Kalau untuk isoton kurang tepat ya, karena mereka punya jumlah neutron yang berbeda, karena fosfor itu 30 dan 15 itu jumlah neutronnya 15, sedangkan kalsium 40-20 sama dengan 20. Berarti kalau hubungan isoton kurang tepat ya berarti ya. Tapi nggak apa, kamu sudah mencoba. Nanti kalau misalnya mau coba lagi, boleh. But thank you very much for answering. Makasih. Oke, nextnya kita punya Alfonso. Alfonso mau menjawab yang mana? Oke, giliran Alfonso sekarang. Oke, jadi dua ini hubungannya apa? Isotop, isobar, atau isoton? Coba nomor Isoton, massa isoton. berbeda. Ubi, isoton, ano. Oke, isoton. Oke, Alfonso benar ya. Fosfor itu sama sulfur itu isoton hubungannya. Oke, sudah benar. Thank you very much for answering. Lalu berikutnya kita ada Nayaka. Nayaka ingin menjawab, pilih dua elemen dan jelaskan hubungannya. Hmm, oh ya, Pak. Oke, boleh dianotet. Oke, em, oke, itu hubungannya boleh ditulis juga isotop, isobar, atau isoton. Tunggu, Pak. Isotop. Oke, Isotop, Pak. Isotop. oke, hubungannya isotop ya. Oke, Nayaka benar ya. Oke, thank you very much for answering. Oke, Sundara dan Hani ingin Masih? menjawab juga. Sundara dan Hani, gilirannya sekarang. Oke, Ini, Pak. oke, boleh dianotit. Oke, boleh ditulis juga hubungannya. Oke, jadi em, klorin tadi sama kalium 3717 yang 3919 hubungannya adalah isoton. Ya, benar ya. Dua-duanya sama-sama memiliki jumlah neutron 20. Oke, Sundara dan Hani udah benar ya jawabannya. Thank you very much for answering. Oke, next kita ada Daniel. Oke, Daniel bisa pilih dua elemen dan apa hubungannya. Oke, Daniel menjawab yang AR 4018 dan CA 4020. Oke, jawabannya benar ya, isobar. Karena sama-sama dua-duanya memiliki nomor masanya itu 40. Oke, Daniel benar ya. Thank you for answering. Udah benar jawabannya. Terpaham berarti ya. Oke, next kita ada Mark. Oke, Mark pilih dua elemen. Boleh langsung dianotit. Dan tulis juga apakah itu isotop, isoton, atau isobar.
Ntar. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau itu juga boleh, misalnya mau langsung ditulis gitu atau tulis coba konsep atau apa, tapi dinamain gitu. Jadi biar kakak gak bingung ini ya. Isotop Ya boleh pilih yang apa aja boleh satunya. Kamu pilih dua elemen lalu yang just. bagian P. Oke, yang mana boleh langsung dianotit juga boleh langsung garis bawain aja. Yang P. Atau di link. Ya yang P, oke. Oh ya, aku punya alat menulis. Ya nggak apa-apa, boleh langsung dianotit. Lah, lu. Oke, jadi dua ini hubungannya isotop, isoton atau isobar. Dan tadi lagi perbaiki. Oke. Mereka isobar. Oke, jadi apakah kamu yakin final answer isobar gitu? Atau kamu ganti? Hmm, Dua, dua P itu. Isotop. Karena yang bagian 15 ini mereka sama dan juga hal yang sama. Mm-mm. Oke, benar ya. Jawabannya isotop ya, bukan isobar. Karena kalau isobar itu nama masanya yang sama. Jadi isotop. Karena itu kan kalian lihat nomor atomnya ya. Oke, thank you Mark for answering. Udah benar ya. Berarti Welcome. kamu udah paham. Oke, kita punya sini ada dua orang lagi yang raise hand. Oke, Tristan, giliran kamu. Kamu pilih dua elemen, boleh langsung di Baik, screen. Kak. Oke, jadi ini hubungannya isotop, isoton, atau isobar. Sobar. Isobar, oke, benar ya. Karena N natrium dan Mg atau magnesium itu sama, nama masanya itu 24. Berarti isobar ya. Oke, benar ya. Oke, thank you Tristan for answering. Lalu di sini kita ada Daraka. Kamu boleh lingkar, boleh annotate um, dua elemen dan jelaskan apakah itu isotop, isoton, atau isobar. Oke, jadi oke hubungannya isotop ya. Dua aluminium ini sama. Karena em, mereka memiliki nomor atom yang sama. Oke, benar ya, aluminium. Oke, jadi sebelumnya apakah em, nggak semuanya kebagian? Tadi ke kalian tadi ada yang annotate, tadi ada sebentar. Sungguh, ini ada yang belum jawab. Tadi Tiara, kalau nggak salah Tiara dan Cindy ya, ada annotate. Cuman boleh dijelaskan hubungannya gitu, misalnya ditulis juga hubungannya apa gitu. Hubungannya itu isoton. Oke, hubungannya isoton. Oke, berarti natrium sama magnesium tadi ya dilingkarin. Hubungannya isoton. Oke, benar ya jawabannya. Thank you very much for answering. Tiara sini benar jawabannya. Oke, ini ada yang belum kebagian. Apakah ya masih ada yang mau jawab ini? Masih belum ada yang jawab. Setidaknya boleh dicoba gitu maksudnya. Oke, siapa yang belum jawab? Oke, Jennifer belum coba jawab. Sandra dan Priska juga sepertinya belum. Ada Nesta, Ratih, dan Yen juga. Oke, Jennifer, boleh Apa, Kak? ya boleh diringkas dua elemen dan sebutkan apakah itu isotop, isoton, atau isobar. Atau boleh kalau misalnya kesulitan buat nanti gak apa-apa, boleh di langsung disebut aja. Itu yang AR, yang AR 40 dan 18 sama yang CA 40 dan 20 hubungannya isotop. Hubungannya isotop. Kamu mau ganti jawabannya atau sudah yakin jawabannya fix isotop? Udah yakin. Oke, jadi benar ya, AF sebenarnya dan CA itu ada hubungannya, tapi untuk kalau isotop kurang tepat ya, karena kalau isotop itu yang sama jumlah nomor atomnya, tapi AF dan CA itu yang sama nomor massa. Kalau nomor massa yang sama, berarti namanya isobar ya. Oke, tapi thank you sudah mencoba. Oke, ini ada Sandra dan Rizka ya tadi yang angkat tangan. Gak apa-apa, kalau misalnya ini jawab aja. Oke, boleh dicoba, langsung annotate aja. Kalau misalnya mau jawab. Untuk unsur AR yang nomor masanya 40 dan nomor atomnya 18 sama CA yang nomor masanya 42 dan nomor atomnya 20 itu isoton.
Oke, tadi yang berapa tadi? 42 sama CA yang 42 sama 20 sama AR ya, kalau nggak salah. Tadi kakak kurang Yang dengar. AR yang betul. Oh, oke. Hubungannya isoton ya tadi ya. Oke, benar ya. Hubungannya isoton karena dua-duanya punya jumlah neutron 22. Oke, benar ya. Sandra dan Fiska, thank you sudah menjawab. Welcome. Oke, tadi ini kalau nggak salah, kalau kakak nggak salah tadi ada yang ini ya, Tristan, Stefani, Febri, Wandi. Ada ngelingkarin ya tadi. Iya Kak, Oke, SI sama SI. P itu isoton. tunggu, sabar, sabar. SI. Oke, yang mana tadi? Isot- Yang mana sama yang mana? SI Ya, SI sama sama P. sama P yang mana tadi? P SI. yang masanya 30 30 dengan nomor atomnya atomnya 15. 15. Oke, jadi SI yang 2814 sama P 3015 itu hubungannya Ya, ya isoton. Kak. Isoton. Oke, jadi hmm, kalau misalnya kita bilang isoton sih sepertinya kurang tepat ya, karena kalau SI itu, em, jadi kalau kalian mau ngelihat isoton itu jangan ngelihat, karena berarti kan ada berapa tadi yang sepertinya ada kekeliruan, sedikit kekeliruan. Jadi em, isoton tuh bukan kalian ngelihat nomor massa sama nomor atomnya pas dibagi dua gitu kan, 2814 kan kelipatan duanya kan 30 bukan gitu ya. Kalian caranya itu nomor massanya itu kalian kurangi dengan nomor atom. Jadi ini kan SI kan 28 ya nomor massanya. Dan nomor atomnya 14. Berarti ke cara kalian nyari apa mau membuktikan apakah ini isoton atau enggak itu kalian kurangin dulu 28 ke 14 kan 14. Nah, ini kan 14 jumlah neutronnya. Lalu kalau yang fosfor ini kan 30 nomor massanya. Lalu kalian kurangin dengan nomor atomnya yaitu 15. Berarti 30 dikurang 15, 15 ya. Berarti kalau dari sini kita tahu kalau ini tuh beda ya. Satu 14 atau 15 berarti hubungannya bukan isoton ya. Tapi oke, terima kasih sudah mencoba. Nggak apa. Tapi intinya kan udah tahu sekarang. Jadi ini oke. Jadi kakak mau karena ini kan sebentar aja topiknya, nggak terlalu ini sih maksudnya nggak terlalu signifikan banget. Tapi kakak maunya kalian ngerti bedanya isotop, isobar, isoton dan ini juga ngelatih kalian em, sama seperti sebelumnya ngitung jumlah neutron, membedakan nomor massa sama nomor atomnya. Tapi sebelum kita beralih ke konfigurasi elektron materi selanjutnya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Misalnya masih bingung gitu, mungkin boleh ditanyakan sekarang. Enggak, Kak. Oke, yakin nggak ada yang mau bertanya gitu kakak masih kasih waktu. Siapa tahu misalnya masih ada yang bingung. Oke, jadi di sini tadi yang menjawab 3015P itu isotop dengan 3115P. Oke, tunggu. Sabar. 3717 isotop. Oke. Oke, jadi benar ya, isotop. Karena kita ngelihat nomor atom sama. Kalau fosfor itu kan 1515. Nah, atomnya benar isotop hubungannya. Dan begitu juga Cl sama 17 benar ya hubungannya isotop. Oke, benar ya hubungannya. Em, oke, jadi nggak ada yang nanya lagi ya di sini. Sudah pada ngerti kan? Atau masih ada yang bingung? Oke, nggak ada yang bingung lagi ya. Oke, tapi kalau misalnya masih ada yang bingung-bingung nggak apa-apa. Nanti boleh ditanyakan lagi. Tapi kita lanjut ke materi selanjutnya. Karena ini materinya singkat sebenarnya. Isotop-isotop nih sebetulnya singkat sekali. Jadi ini kita mau beralih ke materi selanjutnya. Oke, kita ke konfigurasi elektron. Hmm, Sebentar. Share screen dulu ya. Share screen nih. Oke, jadi apakah layar kakak sudah terlihat yang ada di sini? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sudah melihat layar yang di ini ya, yang catatan ya, bukan yang soal latihan tadi. Oke.
Jadi kalian perlu tahu dulu dasar ini ya. Kan ada kalau ini nama subkulitnya gitu, ini kan sublevelnya ini kulitnya sebenarnya. Ini abaikan saja. Oke, jadi ini kalau yang kulitnya K itu level K ini dia bisa menampung sebanyak 2 elektron. Jadi E itu buat satuan elektron ya, 2 elektron. Kalau L tuh pesan kulit kedua tuh 8 elektron, M itu 18 elektron, dan N itu 32 elektron. Seperti itu. Dan K ini karena menampung 2 elektron, dia tuh biasanya energi sublevelnya S. Makanya satu S2. Nah, mungkin kalau yang sebelumnya sudah pernah mungkin belajar kimia gitu, atau yang pernah ikut kelas 12 sebelumnya, itu mungkin sudah familiar dengan ini, sudah paham, sudah tahu. Tapi kita ngulangin lagi. Nggak apa-apa. Nah, kalau P ini bisa nampung, oke, jadi S ini 2 ya. Makanya kalau misalnya dia lapisannya level K ini, dia cuma bisa nampung 2 elektron karena S-nya hanya 2, berarti 2 ya. Kalau S ini kan 2, nah S masih sama, pokoknya S itu 2 pokoknya. Kalau P itu 6. Nah, P itu 6 ya, P itu 6, lalu S ini 2. Berarti 2 tambah 6, 8 kan. Nah, makanya lapisan kulit L ini jadinya bisa menampung sebanyak 8 elektron, seperti itu. Karena 2 tambah 6. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, S itu 2, P itu 6, dan D itu bisa nampung sebanyak 10 elektron. Jadi kita tambahkan semua di sini, 2 tambah 6 tambah 10, hasilnya 18. Oleh karena itu, jadi kulit M itu kan terdiri dari SPD kan. Nah, ini jumlahnya, jadi hasilnya itu bisa menampung sebanyak 18 elektron. Seperti itu. Kalau yang ini paling gede, biasanya ini kalau buat yang udah nomor atomnya udah tinggi banget biasanya, baru sampai kulit M biasanya sih. Em, Maksudnya yang misalnya ada sampai D sampai F gini ya, itu udah agak banyak sih biasanya. Oke, tapi kalau di awal-awal kita S sama P aja. Oke, jadi balik lagi, S itu 2, P itu 6, D itu 10, dan F itu 14 elektron. Berarti seperti sebelumnya kita jumlahkan semua. 2 tambah 6 itu 8, 8 tambah 10 18, dan 18 tambah 14 itu 32. Sehingga N ini bisa menampung sebanyak 32 elektron. Jadi seperti itu. Jadi ini 32 elektron. Intinya seperti itu. Dan kalau misalnya ini untuk menulis notasinya nanti akan kakak jelaskan di soal di bawah. Akan kakak jelaskan. Ini urutannya ada urutannya, nanti akan kakak tampilkan lagi slide-nya. Seperti ini kira-kira. Mungkin kalau kalian masih bingung nggak apa-apa, nanti kakak jelaskan lagi. Ini bisa di skip dulu. Eh, Kak, ya, maaf saya mau catat yang tadi. oh mau catat ini dulu. Oke, nggak apa-apa. Saya juga mau nyatet. Oke, jadi bagi yang mau catat, kakak kasih waktu buat catat dulu. Jadi ini untuk urutannya, nanti nggak apa-apa, nanti kakak akan tampilin lagi. Karena mungkin kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa, nanti kakak bisa tulis ulang lagi, nanti Udah. ada notes lain. Oke, kakak kasih waktu 1 menit untuk catat. Nanti kita akan ke slide selanjutnya. Oke, semuanya udah saya mencatat ya. Oke, nggak apa. Nanti akan ada lagi kok nanti habis ini. Jadi nggak usah khawatir, kakak stop sharing dulu ya. Nanti mirip begitu juga, tenang aja. Tunggu. Oke, di sini ada lagi. Sebentar ya. Oke, tunggu ya. Kak share screen lagi di sini. Oke, jadi kalian sudah lihat layar yang baru belum? Ini ada diagram urutan tingkat energi sukulitnya. Oke, apakah em, layar kakak sudah berubah? Udah kelihatan belum yang baru ini?
Kelihatan nggak? Oke, udah ya. Sip. Oke, jadi seperti yang kalian di sini, ini kakak zoom out dikit, jadi biar kelihatan bawahnya. Oke, jadi yang bawah ini belum dulu ya, kita sampai sini dulu. Jadi ini udah urutannya. Jadi kalian nggak bisa pokoknya langsung misalnya tulis S semua gitu atau P semua dulu, nggak bisa. Dia ada urutannya. Contohnya seperti ini di bawah ini. Kalau misalnya mau mencatat boleh dicatat dulu urutan pengisian elektron. Em, kakak dulu waktu baru-baru belajar juga kalau misalnya bingung ngeliat dulu urutannya gitu. Tapi kalau udah biasa gitu nanti akan hafal dengan sendirinya. Jadi yang pertama paling basic itu biasanya satu s dua s dua. Pokoknya intinya ada berapa banyak nanti akan kakak jelasin lagi deh pokoknya. Pokoknya intinya urutannya satu s dua p tiga s tiga p ini biasanya sih kalau soal beberapa latihan baru ini doang. Nanti kan udah 4S nih. Nah, kakak mau jelasin dulu, ini jangan kalian anggap terbalik ya. Ini memang urutannya seperti ini. Contohnya 4S sama 3D ini. Nah, kalian nggak bisa pokoknya langsung tiga semua gitu. Misalnya langsung 3S, 3P, dan langsung 3D. Enggak ya. Dia urutannya harus 4S dulu. Karena kalian bisa lihat urutannya di sini. Kalau misalnya bingung, boleh tulis juga seperti ini. Kayak ini, di kasih apa panah ini ya. Pokoknya intinya 4S dulu. Saya urutan, jangan tulis 3D dulu. Nanti baru 3D, 4W, 5S, nanti balik ke 4D lagi gitu. Emang sih agak ngebingungin di situ, tapi um, eventually kalian akan hafal juga. Tapi oke, kakak harap kalian catat dulu ini pengisian elektronnya. Kalau misalnya masih bingung-bingung, jadi bisa lihat di notes urutan yang benernya gimana gitu. Oke, em, kakak kasih waktu buat mencatat kira-kira 1 menit. Nanti akan kakak jelaskan lagi, kasih lihat yang soal. Oke, apakah semua sudah saya mencatat? Sudah tadi. Oke, Kakak ini nih Belum. menjelaskan. oke. Masih ada yang belum catat. Belum saya catat. Oke, nggak apa-apa. Nanti lewat 39, nanti kakak jelaskan. Nggak apa kalau misalnya kayak mau nyari bisa di misalnya kelewatan gitu, bisa mau nyari lagi. Apa gitu. Ini pokoknya materi mengenai konfigurasi elektron. Nanti akan ada juga. Kalian bisa cari lagi. Oke. Oke, ini sudah lewat 39. Kakak ganti ya. Nanti kalau bisa mau balik lagi atau misalnya masih bingung. Bentar. Oke, maaf masih catat. Ya sudah, oke, nggak apa-apa lah. Kakak kasih waktu sedikit lagi ya. Ini lama ya for some reason. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, ini kok sambil nunggu yang mungkin masih belum saya catat, mungkin ada yang mau nanya gitu, misalnya boleh banget nanya. Nanti daripada bingung kan, nanti ya boleh tanyakan dulu. Cara nulis konfigurasi account pun ada berapa, tapi untuk hari ini kakak masih yang simpel aja dulu. Misalnya kayak tulis satu s, tulis dua s satu, dua s dua gitu. Seperti gitu deh pokoknya. Nanti nextnya baru nanti yang hitung yang pakai kotak gitu. Kotak nggak salah panahnya gitu. Tapi ya ini dulu deh. Kak, Ya, Daniel, apakah ada yang ingin tanyakan? ini apa namanya itu kan urutan pengisian elektronnya kan satu s 2S, terus 2P, 3S, 3P, Iya, 4S gitu kan ya Kak. Berarti dari ujung apa dari sini. dari Dari sini ya Kak, dari ujung sini. iya benar. Jadi pertama kita sesuai urutan tata panahnya. Ini kan satu S, makanya habis itu dua S, lalu dua P, tiga S ke habis itu di sini kan tiga P, 4S dan tiga D, 4P, 5S gitu dan seterusnya. Iya benar seperti itu. Nggak bisa langsung 1 2 3 4 S gitu terus
P terus D terus F gitu nggak bisa ya Kak? Nggak bisa ya, itu urutannya emang udah seperti itu. Dia makanya dia pakai segitiga gini. Jadi kalau kalian misalnya hafal mati kayak urutan pengisian elektron ini sebetulnya hanya ngebantu kalian. Misalnya kalau bingung urutannya, tapi kalau bisa sih kalian jangan hafal mati ikutin urutan pengisian elektron yang di bawah ini ya, jangan ya. Karena itu kakak nggak sarankan. Itu nanti pasti kalian bakal bingung nanti kalau hafal gitu. Mendingan kalian cukup pahami yang ini. Em, Kalau misalnya masih bingung banget, boleh dibikin aja sekalian diagram ini lalu kalian kasih apa panah gitu. Itu lebih gampang sih menurut kakak. Oke, jadi masih ada yang ingin tanyakan. Jadi ya benar ya, itu nggak akan bisa diubah. Pokoknya em, yang harus diisi duluan tuh kok di sini elektron tuh harus 4S dulu yang diisi duluan, nggak boleh ketiga D gitu. Atau misalnya langsung misalnya dari sini, pokoknya S semua itu nggak boleh ya, harus ada urutannya dia seperti ini. Memang sudah aturannya seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, ini kakak lanjut ke latihan soal. Ini kakak kasih contoh, nggak apa-apa ini kan nggak ada jumlah elektronnya, kakak kasih contoh dulu ya. Oke, jadi di sini ada tabel periodik. Kakak kasih tahu cara ngeliatnya juga gimana. Oke, jadi seperti ini ya. Kita asumsi aja ini bukan ion. Kalau bukan ion kan seperti sebelumnya, berarti di sini ini kan jumlah menandakan nomor atom plus sama atau jumlah proton ya, sama kan? Nomor atom sama dengan jumlah proton. Nah, karena kita asumsi ini dalam keadaan netral, berarti kita yakin nih kalau proton itu sama dengan elektron. Berarti kita lihat angka ini aja. Contohnya tadi kita punya Li ya. Lithium tuh simbolnya Li. Nah, kita cari. Di sini tuh Li itu nomor atomnya berapa sih? Nah, kita ketemu di sini 3 kan. Nah, berarti elektronnya 3. Nah, tapi ini nanti boleh sih nanti ini dulu. Oke, jadi contohnya seperti itu. Jadi sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi kita bisa tulis sini 3 ya. Oke, tapi kalau kalian misalnya sudah sering ngerjain soal kan harus tahu gitu loh biasanya. Berapa-berapa gitu udah bisa biasanya. Tentunya kan ini oksigen ya. Kalau oksigen itu 8, kalsium itu 20. Nah, ini kan contohnya kakak bingung kan, apakah kalsium itu 20? Nah, kalsium tuh simbolnya Ca. Ini kan nggak ada kepanjangannya ya. Kalau misalnya kalian masih suka, maksudnya bingung gitu atau agak lupa, itu boleh banget nyari probiotik yang ada kepanjangan di bawahnya. Dan di sini kan ada nih Ca 20. Nah, berarti kalsium 20. Nggak harus dihafal sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kalian sengaja soal, nanti akan hafal dengan sendirinya. Tapi seperti itu. Nah, jadi em, tadi kakak sudah baca catat semua ya urutannya tadi. Ya, udah pada catat. Oke, jadi kakak kasih contoh soal dulu ya. Contohnya misalnya kalsium. Kalsium itu kan ada berapa? 20 kan. Jadi kita hitung sekarang. Satu s dua di sini, satu s dua baru 2 ya elektronnya. Kita masih kurang 18. Kita urutin lalu dua s dua seperti urutan tadi ya. Makanya nanti kalau misalnya kalian masih bingung, kakak bilang nggak apa-apa catat dulu. Kalau misalnya sudah hafal, udah biasa nanti akan apa dengan sendirinya kok. Oke, bab 4 ya. Berarti lanjutin lagi di sini 2P6. Oke, ini. Oke, itu P ya. Oke. 2P6. Berarti ini udah 10. Lanjut lagi. 3S2. 3P. P, 3P, Iya, 3P6. Oke, ini kakak nulisnya lambat ya. Tapi ini satu lagi 4S2. 4S. Oke, jadi kita hitung sekarang ya. Jadi kakak jelasin dulu. Misalnya bingung. Jadi ini kan 2 tambah 2 4 tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 lagi 18, tambah 2 lagi 20. Berarti ini klop ya 20. Nah, jadi ini mungkin bikin bingung, ini nggak harus pokoknya S itu kan tadi kakak tulis ya kalau S itu isinya 2. Makanya paling maksimal itu S. Kalau nggak S1, S2 nggak mungkin dia bisa S3 tiba-tiba. Ini bukan bukan gelar bukan gelar ya, beda ya sama kayak perkuliahan nggak beda ya. Jadi ini sampai S2 aja urutannya gitu. Nah, kalau P itu 6. Dan kalau, oke, jadi ini dulu deh, karena kalau D itu kan 10 ya, kakak tulis saja dulu. D itu 10, dan satu lagi itu F itu 14. Pokoknya kalian tahu dulu, ini maksimal segini.
Nah, berarti kalau misalnya kalian bertanya nih, ini kan kebetulan kalsium ini penuh semua ya, 4s2 sampai 4s2 kan. Nah, kalau misalnya contohnya misalnya em, kalium misalnya kita tambahin di sini kalium ya. Kalium kakak singkat aja di K, simbolnya K, kan 19. Itu sama, ini semuanya sama. Tapi itu bisa aja jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini nggak harus 4s2. Dia bisa aja jadi karena berhubung kurang satu, jadi dia belakangnya 4s1. Kalau ini andaikan ini kalium dia jadi bukan 4s2 tapi 4s1. Intinya hitung jumlah elektronnya. Kalau misalnya udah kelebihan, berarti ya dia akan nambah lagi nanti habis 4s. Kita lihat coba urutannya misalnya gitu. Ini pun kakak suka lupa nih. Habis 4s itu 3D. Berarti akan 3D yang terisi. Kalau misalnya S-nya sudah penuh seperti itu. Jadi di sini 4s2 gitu. Oke, jadi em, ini masih gampang dulu deh. Ini kan lithium. Lithium itu kan tiga. Apakah ada yang ingin mencoba gitu atau boleh di annotate misalnya Wah, ada yang ingin coba atau akan coba. oke Mark ingin coba oke boleh kalau misalnya masih ada yang bingung sama penjelasan kakak misalnya kakak jelasannya terlalu cepat atau misalnya ada yang masih bingung gitu itu boleh banget tanya nanti kakak akan jelaskan ulang ya Alfonso. Yang mana lah? Yang mana Kak? Oke tadi Mark ingin menjawab lithium kalau misalnya Alfonso mau coba yang di bawahnya oksigen boleh misalnya boleh ditulis konfigurasi elektronnya seperti yang kayak gini contohnya. Aku mau coba oksigen Kak. Oke mau coba oksigen boleh boleh langsung di annotate. Nggak Oke nggak jadi Kak. Sedikit jadi bingung. Kak, kenapa. aku pengennya yang rubidium Kak. Oke maunya video oke nggak apa-apa. Sedikit bingung. Oke, jadi Mark bingungnya di mana? Oke, kalau Alfonso ingin mencoba video boleh, boleh langsung ditulis saja, boleh. Oke, kalau misalnya Mark ingin bertanya apa, misalnya yang bikin bingung. Bagaimana ini cara kerjakannya? Oke, jadi em, kan kakak udah bilang tadi kan, kita pertama isi sukuletnya itu intinya mami itu isi sukuletnya dulu. Kan S2 yang main pertama tuh, oke, jadi kakak S1. Hap, ya kakak Hap kan sudah catat tadi urutannya. Pokoknya yang pertama itu kan satu, pokoknya satu S kan. Iya, satu S. Oke, tapi itu maksimal S bisa 2 ya, makanya nanti kakak tulis 2 di sini. Oke, jadi um, oxythium kan 3. Nah, kita pertama nyari dulu gitu. Yang paling pertama tuh kan lapisan kulit satu S2. Kita mulai dari yang basic dulu, dah hidrogen. Hidrogen ini kan hanya satu ya, satu. Nomor atomnya satu, berarti dia punya satu proton dan satu elektron. Jadi subkulit itu jadinya gini, konfigurasi elektron jadi hanya satu S satu mewakili ini sublevelnya S yang paling rendah. Lalu ini satu ini mewakili levelnya gitu, level satu gitu, ibaratnya gitu. Karena nanti kan makin banyak nanti bisa dua, tiga dan paling tinggi 8. Nah ini satu ini mewakili jumlah elektronnya. Karena kita cuma punya satu ya berarti satu. Nah sekarang kita beralih lagi, misalnya kita ke helium. Helium kan ada dua ya. Ini dia nomor atom dua. Berarti dia punya dua proton. Kalau dia punya dua proton karena ini netral, asumsinya dia juga punya dua elektron. Nah, karena ini konfigurasi elektron, kita lihat lagi elektronnya dua. Kita ingat-ingat kalau misalnya dua itu dia cukup kan? Kalau misalnya dia di S2, oke dia bisa ya karena dia dua. Maksimalnya dua, dia bisa menampung sebanyak dua elektron. Jadi akan jadi di sini dua, jadi satu S. Karena ini ada dua, jadi kita langsung taruh aja di sini dua. Nah, karena ini sudah terpenuhi ya, satu S2, dia bisa nambah 2 elektron, berarti benar. Jadinya ya satu S2 aja, jadinya gitu. Oke, jadi kalau misalnya nanti S di kepenuhan, nanti akan diteruskan lagi ke 2S. Nanti ada 2P dan seterusnya. Seperti itu. Oke, jadi ada mungkin apa masih bingung? Boleh ditanyakan lagi gitu. Oke, sebenarnya aku memang bingung di sini. Oke, jadi boleh dicoba. Nah, urutannya Oke. benar tadi seperti ini. Lithium. Iya, boleh coba yang paling lebih paling ini dulu levelnya ini dari lithium.
Kalau misalnya mau coba oksigen, boleh juga. Mungkin aku bisa coba lead. Oke, Oke. kalau misalnya ada yang masih mau coba atau tanya dulu boleh. Kita akan coba. Aduh, bingung Oke. banget taruh Jadi apa. Daniel mau tanya, satu S2 sama dua S2 apa bedanya? Sama dua P? Oke, jadi itu menandakan jumlah elektronnya levelnya gitu. Ibaratnya kan level yang paling rendah itu kan satu S kan. Itu biasanya paling satu S2 itu hanya Oke, jadi kalau sub level S itu hanya bisa menampung sebanyak dua elektron. Nah, kalau misalnya contohnya lithium gitu, itu kan tiga elektron kan. Nah, kalau satu S2 itu hanya bisa menampung dua elektron. Jadi ada satu elektron yang kalau boleh dikatakan kepenuhan gitu ibaratnya. Kalau kalian misalnya isi air kan kepenuhan wadahnya. Jadi kalian tuh otomatis akan apa namanya mengambil wadah baru kan. Nah, itu anggap aja dua S2 itu seperti wadah barunya. Jadi dia di satu elektron itu akan dipindahkan ke sublevel 2S seperti itu. Nah, sublevel 2S itu kan cuma bisa menampung dua elektron juga. Berarti kan satu S2 sama dua S2 itu kan 2 tambah 2. Kalian tambahkan aja angkat ininya. Berarti 4 elektron. Berarti lithium itu jadi satu S2, dua S1 gitu. S1 gitu kan. Nah, ini jadinya lithium 3, 2 tambah 1. Nah, lalu berikutnya kan ada beryllium. Beryllium kan 4. Nah, berarti tambahkan lagi 2S1 tambah satu lagi jadi 2S2. Berarti satu S2, 2S2 itu menampung 4 elektron gitu contohnya. Kalau misalnya kenapa bisa ada 2P6 ya? Oke. Ya, itu balik lagi sama seperti tadi. Kalau misalnya contohnya B boron kan 5. Nah, dia nggak muat lagi karena sampai level 2S2 tuh cuma bisa menampung 4 elektron. Jadi dia harus satu elektron lagi dipindahkan ke sublevel P. Jadi dipindahkan jadi satu S2 dan 2P1 dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi ini apakah kalian masih mau tanya? Kamu mau tanya kalau S itu nilainya harus 2 atau satu. Oke, jadi S itu satu juga bisa ya sebenarnya. S juga satu juga bisa. Maksud kakak tuh maksimalnya 2. Itu yang kakak tuh itu maksimalnya ya. Tapi kalau di bawahnya boleh. Jadi S itu boleh satu, boleh 2. P itu boleh satu sampai 6 tuh boleh. Satu, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6 boleh. Tapi nggak boleh itu angka di atasnya. Misalnya S itu kalian isi 3, nah itu nggak boleh. Harus dipindahkan ke sublevel selanjutnya gitu. Bisa satu S2 ya ke 2 S2 itu. Nah, intinya nggak boleh melebihi, tapi kalau di bawahnya boleh. Oke, Kak, makasih. Oke, Paham semoga. kamu kasih. Oke, berarti satu S2 tambah satu S2 itu jadi. Oke, jadi kalau satu S2 tambah dua S2 itu jadi 4 ya. Kalau begitu itu, kalau bisa 3 itu berarti 2S1 berarti. Kalian hitung pangkatnya. Dia boleh di bawahnya kok, nggak harus ini. Oke, jadi oke ini Alfonso tadi jawab kok hilang tulisannya. Kakak belum sempat baca tadi. Oke. Oke, ini yang tulis ini, oke, misalnya mau ini, ada yang mau menjawab, boleh. Oke, ada yang jawab satu S2, dua S1 di lithium. Oke, benar ya. Tadi kakak juga ada jelasin. Benar ya. Jadi, kalau misalnya masih bingung kayak soal misalnya berapa banyak elektronnya, belum tahu, itu boleh lihat tabel periodik, boleh banget kok. Dan biasanya juga ditulis, misalnya kalau kalian ujian tuh, kalau kayak gitu bisa ditulis, akan disediakan tabel periodik, jadi kan nggak usah khawatir harus ngapalin gitu, nggak usah ini. Kalian misalnya boleh, misalnya bagi yang punya tabel periodik atau mau buka Google gitu, misalnya ngeliat tabel periodik itu boleh banget, nggak usah takut itu, nggak apa-apa kok. Oke, ini apakah ada yang menjawab ya? Tadi siapa kalau kesal apakah Jennifer yang tulis di itu? Oke, benar oksigen Jennifer. Oke, jadi kakak ingin bertanya tadi untuk lebih diam Alfonso yang menjawab ya kok tadi itu tulisannya kenapa dihapus? Aku tadi salah salah nulis yang bagian akhir, Kak. Oh alah, oke nggak apa-apa. Oke, tulis kalau Salah misalnya salah salah ngitung, Kak. oke nggak apa-apa, boleh ditulis ulang. Oke, tadi kalau misalnya mau jawab nggak apa-apa, jangan jangan ragu-ragu pokoknya. Di beberapa menit terakhir ini kalian masih latihan-latihan nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa gitu. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya kita baru benar-benar latihan. Tapi nggak apa-apa, kakak akan review dulu kok. Kak, kalau misalnya 2P4 itu jadi jumlahnya berapa sih Kak? Kalau 2P4 ya, berarti satu S2, dua S2
2 itu ya kan 4, 2 per 4. Berarti kamu tambahkan aja 2 tambah 2 tambah 4 berarti 8 berarti hasilnya. Kalau sampai 2 per 4 yang terakhir, sub-level terakhirnya berarti hasil jumlahnya 8 ya. Ikutin urutan. Oke, Kak, makasih. Oke, kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa. Kak, kamu bisa jelaskan. Oke, di sini ada tulisan Tiffany, raise hand. Apakah ada yang ditanyakan atau mau menjawab? Kak, kami mau jawab yang 19, Kak. Oke, itu 19K. Oke, boleh, boleh dicoba. Al- SSP, SPS. Oke, boleh ditulis atau tulis di kolom chat. Boleh, ya, boleh ditulis di kolom chat atau misalnya di annotate langsung boleh. Maksudnya langsung tulis di layarnya. Oke, ada yang menjawab di oksigen. Jadi menjawab ya itu 2S, 1S2, 2S2, 2B4 ya. Yeah. Make sure before you Yes. leave, you kind of turn off the record. Okay. Thank Okay, you. sir. Okay, Yeah. sir. Thank you for reminding me. Yeah. So I think the new class kid already Yeah. joined the class. Okay, sir. I will end the class. It's about in a few minutes. I will end the class. But thank you, sir, for reminding me. Okay. Thank you. Okay, you're welcome, sir. Oke, oke, tadi Mark bilang pusing ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih pusing nggak apa-apa. Nanti kakak jelasin lagi. Karena ini kita waktunya agak terbatas ya. Ada anak kelas lain yang mau join. Jadi ya kita agak buru-buru. Nggak apa-apa. Nanti next next class nanti kakak jelasin lagi. Jadi stay tune ya. Nanti minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Nanti kakak jelasin lagi. Aman. Oke. Oke. Kita Oke. ada kali. Oke. Em, jadi nggak apa. Jadi ini nanti kakak akan share nanti di grup. Jadi kalian misalnya ada yang mau coba latihan gitu, itu boleh banget. Misalnya atau misalnya mau nanya-nanya, mau kumpul ke kakak, mau japri kakak, itu boleh. Tapi kalau misalnya enggak mau buat latihan pribadi juga boleh. Oke? Oke. Jadi kita udah mau end ya kelasnya. Gak apa-apa untuk Tristan dan Stefani boleh disimpan dulu jawabannya atau misalnya mau kirim ke kakak boleh. Oke. Oke, oh, oke di situ. 1S, 2S2, 2P6, 3S, oke. Anggap aja ini. Oke, jadi itu benar ya sebetulnya. Levelnya udah benar, cuman lupa tulisnya. Mesti kamu tulisnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Itu 4S-nya 4S2 atau 4S1. Gitu. Jadi di ini dulu ya, di keep dulu jawabannya. Oke, ini kita udah harus end. Jadi kakak share screen-nya dimatikan dulu. Oke, thank you all for joining this class. Makasih ya udah join kelasnya. Kalau misalnya ada pertanyaan itu boleh banget. Nanti boleh tanya ke kakak langsung. Nanti kakak akan kirim soalnya. Kalian boleh coba-coba latihan dulu sebelum next class. Nanti next class akan kakak jelasin lagi. Oke, oke, thank you all for joining. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, semangat. Thank you all. Bye-bye. Makasih, Kak. Kasih Kak.